Ribuan pemuda atau milenial, sambut bakal calon gubernur Sulawesi Utara Jenderal Carlo Tewu di Jalan Flamboyan, Kota Manado. Jenderal Carlo Tewu tiba di Jalan Flamboyan pukul 8 malam, saat menuju di salah satu kegiatan, Carlo Tewu diblokir pemuda-pemudi yang ada di Jalan Flamboyan untuk minta foto bersama, Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024. Dalam perjalanan menuju di kegiatan launching Muda Merakit di Jalan Flamboyan, Jenderal Carlo Tewu dikerumuni para pemuda-pemudi yang ada di Jalan Flamboyan, Kota Manado. Kehadiran bakal calon gubernur Sulawesi Utara Jenderal Carlo Tewu macetkan Jalan Flamboyan. Tibanya Jenderal Carlo Tewu di lokasi acara launching Muda Merakit, Jenderal Carlo Tewu disambut ribuan pemuda atau milenial yang hadir dalam kegiatan tersebut. Terlihat jelas Carlo Tewu sangat akrab dengan para milenial Kota Manado. Terbukti Carlo Tewu saat berada di lokasi acara, Carlo Tewu bisa bercanda gurau dengan para milenial yang hadir di acara tersebut, dan menyaksikan berbagai acara tersebut diantaranya, aksi battle dance, musik akustik dan lain-lain. Dalam suasana kegiatan, Jenderal Carlo Tewu banyak berkomunikasi dengan pemuda-pemudi di antaranya, para pemuda kreatif yaitu para pelukis. Dengan keakraban Carlo Tewu, maka Jenderal Carlo Tewu diberi kesempatan untuk melukis salah satu karya pemuda tersebut. Saat diwawancarai salah satu anggota komunitas Muda Merakit yaitu Daniel Tampi mengatakan, bahwa kami sangat berterima kasih kepada Bapak Jenderal Carlo Tewu, yang sudah mensupport penuh acara kami yaitu launching komunitas Muda Merakit. Dan kami berharap kepada Jenderal Carlo Tewu bisa mengikuti acara pesta demokrasi yaitu pemilihan gubernur Sulawesi Utara, apalagi yang kami dengar Bapak Jenderal Carlo Tewu salah satu bakal calon gubernur Sulawesi Utara. Dan para seluruh pemuda milenial meminta untuk foto bersama dengan Jenderal Carlo Tewu. Bukan itu saja, dalam kegiatan tersebut Jenderal Carlo Tewu diminta untuk dialog bersama pemuda milenial yang hadir saat itu. Saat dialog salah satu pembawa acara menanyakan terkait kepolisian dan keseharian Jenderal Carlo Tewu. Dan Jenderal Carlo Tewu mengatakan bahwa, sebenarnya saya ini hanyalah anak seorang petani, dengan perjuangan orang tua dan kemauan saya, sehingga saya bisa menjadi seorang polisi. Dan saya pernah menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara, dan saat ini, saya menjabat sebagai staf ahli bidang hukum di Kementerian BUMN. Biasa karena tahun dunia semangatnya Muda Merakit ini memang sudah tepat. Oleh karena itu saya kira ke depan ini harus kita tumbuh kembangkan. Nama saya Carlo Tewu, saya dari Tondano, dan kalau dulu saya lulus SMA, pertanyaannya kenapa mau jadi polisi. Jadi semasa saya SMA, bapak saya itu petani, yang ada doi mau sekolah, cari sekolah yang gratis. Akhirnya ada di Akademi Kepolisian. Dulu masih namanya AKB. Tadi ada dua adik-adik saya di sini. Aduh, mana dia? Mana boleh? Kemudian ya sekolah masuklah di akademi. Yang tadinya saya ingin menjadi seorang fighter penerbang, tapi karena kesehatannya tidak memungkinkan, giginya supaya jadi akhirnya di kepolisian. Oke, jadi akhirnya ke kepolisian. Tapi itu juga masih tergolong cita-cita gitu ya. Masih. Jadi orang ini memang tahu Pak itu Pak polisi nih. Nah, kalau sekarang masih. Ya, jadi dalam karir kepolisian kita banyak di bidang penegakan hukum, di reserse, dan narkoba pernah, menangani terorisme pernah. Kalau kita bilang teman-teman atau adik-adik, teman-teman masih ingat bom Bali 1 yang para teroris itu, ya kita adalah bagian tim yang melakukan penangkapan. Di samping itu narkoba di Jakarta lebih banyak menangani kejahatan jalanan. Pernah menjabat sebagai kepala unit pembunuhan dan penculikan, kepala unit kejahatan keras. Jadi itu keras kita bertangani. Dan setelah itu saya pernah menjadi Kapolda di sini, Wakapolda dan Kapolda tahun 2009 sampai 2012. Setelah dari sini saya kembali ke markas besar kepolisian dan ditugaskan lagi di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, sebagai deputi
bidang penanganan keamanan nasional. Setelah itu saya ditugaskan kembali di Kementerian BUMN sebagai Deputi Hukum dan Perundang-undangan. Nah, karena usianya sudah tidak cukup, karena kalau undang-undang di ASN itu dari 60, Tidak usah disebut. sekarang saya sudah jadi tenaga ahli Menteri BUMN, tenaga ahli. Teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa tahun 2030 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Artinya kita akan mendapatkan tenaga kerja yang banyak usia 15 sampai 64 tahun. Itu ada 60 sampai 70%. Nah, pada saat itu persaingan akan sangat ketat. Sangat ketat. Oleh karena itu kalau kita tidak mengembangkan diri kita masing-masing, itu kita akan ketinggalan, dan itu yang ditakutkan kalau kita mendapatkan bonus demografi itu, pengangguran yang tinggi. Oleh karena itu kita harus membekali diri kita agar supaya kita fight dengan keadaan. Ini ada salah contoh yang paling mudah kita pahami. Dia tadi ngobrol sama Marcel di sebelah sana. Dia adalah bagaimana petani apa itu tadi, vanila, dari petani dia kelola, kemudian dia kemas dengan baik, dan itu untuk ekspor ke dunia luar. Itu luar biasa. Nah, inovasi begini yang dibutuhkan oleh generasi yang sekarang, adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian. Kenapa? Karena kalau seandainya bonus demografi itu 60-70%, berapa juta itu, dan akan terjadi persaingan. Oleh karena itu kita harus membuat industri baru. Makanya dengan adanya Muda Merakit ini adalah fasilitas untuk kita bertukar pikiran agar supaya kita bisa mengembangkan inovasi-inovasi. Apalagi kalau kita bicara tentang disrupsi teknologi luar biasa. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu kita harus siapkan diri kita sendiri. Penyiapan diri kita sendiri tidak perlu jauh kita berpikir. Tidak perlu juga di mana-mana di AI sekarang, artificial intelligence, kita bisa belajar apa saja di situ. Besok kita TikTok itu nanti yang bikin adalah artificial intelligence, AI. Nanti satu saat tenaga-tenaga yang ada sekarang itu pasti akan digantikan dengan robot atau komputer. Contoh soal lama-lama dokter anestesi itu cukup pakai dengan komputer. Berapa tenaga kerja itu akan tergerus. Lama-lama orang-orang bagian administrasi di kantor-kantor lama-lama itu hilang. Kenapa? Karena sudah digantikan oleh robot. Nah, oleh karena itu kalau kita tidak menyiapkan diri kita sekarang, kita akan ketinggalan. Anak muda harus punya inovasi, harus bersemangat dan mencari inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan diri. Salah satu contoh itu Marcel yang mengembangkan vanila, luar biasa itu. Nah, tapi dia ada keluhan, Pak, kita sudah bikin begini tapi izinnya susah. Nah, itu ya juga pemerintah harus ada keberpihakan terkait dengan masalah itu. Nah, itu tantangan ke depan. Itu orang tugas semuanya. Rekan-rekan tugas juga harus bicara lebih gamblang tentang peran pemerintahan agar supaya memberikan porsi yang lebih banyak terhadap industri kreatif yang sedang dibangun. Nah, itu kadang orang juga begitu, orang mau bikin karya mesti ada dapat izin, itu bagaimana itu kira-kira? Ya, itu sebenarnya kan di pemerintahan semua sudah ada, SOP-nya sudah ada. Tetapi kalau menurut saya pribadi itu tinggal mau apa tidak. Apa saja kalau orang mau bikin pasti jadi. Sama dengan kita bikin kegiatan ini, Kompleks bikin acara ini. Kalau dia ada kemauan, dia hubungi orang-orang, bikin konsep dan acara ini jadi. Tapi kalau tidak ada kemauan, di birokrasi memang kita punya juga kelebihannya di situ, di birokrasi. Jadi bukan tidak ya, belum memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk mengembangkan industri kreasi. Ya, mungkin siapa tahu disediakan wadah nanti ya, untuk anak-anak muda nanti. Pasti ke situ kalau misalnya mau bikin
berkarya, mau kasih. Ada juga beberapa misalnya kayak itu Vivi Tanamal, sebenarnya tujuannya dia mau bikin pameran untuk DP lukisan sendiri, tapi mungkin butuh juga bantuan atau support dari pemerintah. Seperti itu Pak. Ya, di pemerintah kan sudah ada di bagian-bagiannya. Semua sudah dibagi habis untuk melayani semua kebutuhan masyarakat. Nah, kalau dia betul-betul concern masalah itu, sebenarnya tidak bersalah. Kembali lagi kan, mau atau tidak. Dan Pak Karloteu akan full support untuk semua anak muda yang mau berkarya. Apalagi Kak Umbex bagaimana? Nah Kak, kan kesulitan untuk permodalan, karena kan biasanya kalau teman-teman UMKM ini kan mungkin secara badan hukum belum terlalu kuat untuk menjadi jaminan misalnya di perbankan atau apapun itu. Ya mudah-mudahan ke depan mungkin bisa ada program atau bisa diperjuangkan lagi biar teman-teman ini pun ketika bisa bikin usaha bisa ada akses untuk modal. Kita doakan bersama-sama ya Pak. gimana tanggapannya Pak? Ya, sebenarnya kan fasilitas itu sudah ada. UMKM itu mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Nah, cuman akses ke sana itu. Oleh karena itu, dengan adanya Muda Merakit ini satu institusi yang bisa berkolaborasi dengan pengambil kebijakan, dengan pemerintah, sehingga industri-industri kreatif bisa berkolaborasi di sini, dan nanti Muda Merakit ini yang berkomunikasi dengan eksekutif agar supaya kemudahan-kemudahan bisa dapat itu. Nah, seperti apa ya, yang penyalur-penyalur kredit usaha rakyat itu dengan yang sangat banyak program itu. Tinggal bagaimana kita berkomunikasi dengan eksekutif agar supaya kita mendapatkan kemudahan itu. Itu yang katakan tadi, harus ada keberpihakan dari Pemerintah. Dan Pak Karlo siap. siap. Luar biasa. Siap. Langsung. Ada kreativitas anak muda atau ya kayak acara seperti ini harapannya ke depan dari Pak Karlo. Ya, ini adalah satu katakan launching yang satu wadah yang sangat bisa kita manfaatkan. Oleh karena itu nanti Muda Merakit ini agar supaya itu membentuk satu kelembagaan dengan dengan legislasi yang pas, sehingga ini menjadi pendorong katalisator antara teman-teman yang punya industri kreatif dengan eksekutif agar supaya akan mendapatkan kemudahan itu. Jadi tugasnya berat, ke depan akan lebih berat. Saya kira seperti itu. Kembalilah padaku, bawa separuh nafasku, kau dewiku. Kawan-kawan semua marjo di sini dulu, sama sini join. Komunitas yang lain boleh? Ada komunitas yang lain? Pak Karlo tengok foto sama Merakit. Angel mana nih? Angel nyanyi bareng dong, Angel. Istimewa hariku, tak apa terjadi. Expect dong, Mas. Pasti kita akan mampu. Chandra Mateos melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.